Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Fadila, NIM 2341101021006. Saya akan menceritakan tentang sejarah Islam di Banyumas. Wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan atau JTBS yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa termasuk JTBS. Dalam kehidupan keberagaman, Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan lokal. Pada perjalanannya, pengaruh agama-agama tersebut terutama Buddha masih terasa dalam kehidupan keberagaman masyarakat JTBS. Keagamaan dalam pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat JTBS yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Kehidupan keberagaman pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Raja menentukan agama rakyatnya, artinya agama rakyat akan mengikuti agama rajanya. Model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep Binatarah atau raja yang didewakan atau raja dianggap sebagai titisan dewa. Pada masa Mataram muncul konsep Manunggaling Kawula Gusti yang bukan hanya dipahami sebagai penyatuan antara hamba dan Tuhan, tetapi juga rakyat dan raja. Dengan konsep ini, agama dan budaya berpusat pada raja. Keagamaan atau keislaman Raden Sutawijaya sebagai Raja Mataram menjadi model keagamaan rakyatnya. Persoalan kemudian adalah bagaimana corak keagamaan atau keislaman Raden Sutawijaya. Mataram dalam kekuasaan Raden Sutawijaya, fungsi-fungsi penasehat diambil oleh para bujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam masa Mataram awal adalah Islam kejawen. Corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruh secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Mistisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substantif dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa awal Islam kejawen ala Mataram tidak merubah praktik-praktik agama secara mendasar. Praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Perkembangan Islam Sutawijaya di Banyumas berlangsung cepat dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam aboge. Dengan narasi di atas, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama terutama Islam memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Beberapa artefak kebudayaan menunjukkan bahwa persebaran Islam di Banyumas meluas ke beberapa wilayah di
sekitarnya seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Banjar, Jawa Barat. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan atau keislaman, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Kebangkitan Islam Puritan Sayyid Fali Reza Nasr dalam Syekh Hashim menyebut para Puritan di belahan dunia Islam sebagai Islam revivalis. Menurutnya, istilah masyarakat menyaratkan makna yang lebih dalam, tidak hanya menggambarkan fenomena gerakan penafsiran agama yang didasarkan kepada teks semata, akan tetapi merupakan gerakan yang sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan politik umat, pembentukan identitas, persoalan kekuasaan dalam masyarakat yang plural. Dalam sejarah gerakan Islam Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan-gerakan tersebut mengobsesikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan ketuhanan. Oleh karenanya, di dalam sistem budaya kelompok sosial, Islam Puritan antara lain berusaha menjauhkan tradisi sinkretis yang mengandung tahayul, bid'ah, dan khurafat seperti selamatan, tahlilan, yasinan, ziarah, metik, tedun, wayangan, golek, dina, sesaji, ngala berkah, cari dukun, dan sebagainya. Mereka menganggap selamatan dan sejenisnya meskipun dimasukkan nilai Islam di dalamnya, tetaplah tidak dibenarkan karena membahayakan tauhid. Doa terbaik bukan dibaca saat selamatan, melainkan doa yang dipanjatkan setelah sholat wajib. Islam Puritan sering dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi, adat dan kepercayaan setempat. Akibatnya, banyak kalangan yang berpandangan bahwa Islam Puritan terinspirasi oleh Wahabisme yang sangat gencar melawan semua bentuk apresiasi terhadap adat dan tradisi lokal. Persoalan yang mengganggu adalah segala hal yang diamalkan oleh kaum Puritan akan dijustifikasi dan dilegitimasi sebagai hukum Tuhan yang bersifat mutlak. Absolutisme tidak bisa ditawar-tawar lagi. Beberapa faktor yang melatar belakangi mudahnya spirit pembaharuan Wahabi diterima oleh beberapa ulama di Indonesia, diantaranya adalah karena medan dakwah Nusantara yang berhadapan langsung dengan ajaran animisme, dinamisme, dan pengaruh Hindu-Buddha. Faktor inilah yang menjadikan para pembaharu Wahabi mudah mengadopsi doktrin pemurnian tauhid dengan harapan agar umat Islam Indonesia dapat lebih cermat dalam menjalankan agama Islam, sehingga tidak tercampur bahaya budaya lokal dengan yang tidak sesuai dengan Islam yang murni. Secara geografis, Banyumas merupakan wilayah pendalaman yang terletak di bagian barat Jawa Tengah. Daerah itu membentang dari perbatasan Kabupaten Kebumen di sebelah timur ke barat sampai lembah Sungai Citanduy yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Kondisi tanahnya terdiri dari lapisan vulkanis muda dan sebagian besar wilayahnya berupa persawahan yang subur dan sangat cocok untuk budidaya padi. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat 2 organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini, yaitu Majelis Tafsir Quran dan Al-Irsyad. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah 2 kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit Jawa Timur dan Pajajaran Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I abad 15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad ke-14 dan sampai 15. Setelah 2 kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Demak,
Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Wilayah Banyumas abad ke-16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Bagian timur. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau JTBS yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa misalnya, masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumasan merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi, sementara bahasa Wetanan merupakan bentukan baru dari proses politis, terutama oleh Sutawi Jawa. Dengan demikian, wilayah JTBS sebagai berkumpulnya komunitas-komunitas sosial yang memiliki jarak jauh dari kerajaan memiliki subkultur yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Egalitarianisme sebagai corak kehidupan sosial wong cilik dominan dengan kultur masyarakat JTBS. Begitu halnya terkait dengan orientasi kebudayaan yang mengarah pada populisme. Berbeda dengan keraton, orientasi kulturnya bersifat elitis. Hal ini karena kultur yang dibangun dalam rangka memberikan penghormatan kepada raja dan keluarganya. Secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral Jawa yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa termasuk JTBS. Dalam kehidupan keberagaman Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan lokal. Pada perjalanannya, pengaruh agama-agama tersebut, terutama Buddha, masih terasa dalam kehidupan keberagaman masyarakat JTBS. Keagamaan pada pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat JTBS yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.